Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap selalu menjaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar walau harus belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang terkait dengan fluida. Fluida itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fluida statis. Apa-apa saja yang terkait dengan fluida statis kita akan pelajari kali ini. Yuk kita simak video berikut. Pernahkah kalian berpikir mengapa kapal laut bisa mengapung di permukaan air, kapal selam bisa berada di dalam air, balon udara dapat terbang tinggi di udara, atau kalian pernah menyelam di lautan? Ternyata semuanya ada kaitan dengan fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir. Sebutan fluida ini berlaku untuk zat cair dan juga gas. Fluida mempunyai sifat dapat mengalir dan mempunyai kemampuan untuk menempati ruangan. Seringkali juga fluida disebut sebagai zat alir. Selanjutnya, fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada pada fase diam atau fluida dalam keadaan bergerak namun tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel tersebut. Adapun besaran yang terkait dengan fluida statis antara lain adalah massa jenis dan juga tekanan. Massa jenis di sini adalah Rho sama dengan mv, sedangkan tekanan P sama dengan F per A. Kemudian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur akibat gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya. Bisa kita katakan, kita ambil contoh, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin besar tekanan air yang diberikan kepada tubuh kita. Dengan kata lain, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan Rho kali G kali H. Jika kita ingin menghitung tekanan total pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka, maka kita perlu menambahkan besaran tekanan atmosfer sehingga dirumuskan P total sama dengan P0 plus pH. Hal ini terlihat pada gambar. Selanjutnya, hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang mengenai pada zat cair pada suatu ruangan tertutup akan diteruskan ke berbagai arah dengan tekanan yang sama besar dan sama rata, sehingga hukum Pascal dirumuskan P1 sama dengan P2 F1 per A1 sama dengan F2 per A2 seperti pada gambar. Tekanan yang diberikan pada penampang A1 dengan gaya F1 akan diteruskan ke penampang A2 dengan tekanan sama besar. Yang terakhir dalam penjelasan kali ini adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Hal ini terlihat pada gambar percobaan di mana batu yang tercelup mengakibatkan air berpindah ke dalam gelas.
gaya Archimedes arahnya ke atas, maka pengaruhnya akan mengurangi berat benda yang tercelup. Maka ketika benda dimasukkan ke dalam fluida atau air, akan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, tenggelam. Tenggelam di mana massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis air. Yang kedua, melayang ketika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air. Dan yang ketiga, terapung ketika massa benda itu lebih kecil dari massa jenis air. Demikianlah penjelasan singkat untuk pertemuan kali ini mengenai fluida statis. Jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.